Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yafi ni'amal kafi wa mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya rahimin. Ya rahmatin arhamna bi rahmatika wasi'ah. وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا واغننا وارض عنا. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan syukur kepada Allah. Doa kita sejak beberapa ketika agar usia kita diberkati pada bulan Rajab dan Syaban, agar usia kita dilanjutkan sampai bulan Ramadan. Mudah-mudahan terkabul insyaallah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Doa yang dibaca oleh umat Islam seluruh dunia ya, agar kita dipanjangkan usia ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan besok mulailah 1 Ramadan. Bismillah ya. Salawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Seperti biasa, sesudah subuh kita renungkan 1-2 ayat yang kita dengar dalam salat. Tadi dibaca surah Ibrahim ayat 1 sampai ayat 10. 10 ayat saja. 10 ayat saja. Rakaat pertama sampai ayat 7, kemudian dilanjutkan sampai ayat 10. Kita ambil ayat pertama saja, yang dulu pernah kita disorot ini. Tapi kadang ingat, kadang kurang ingat. Allah memperingatkan di sini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Alif lam ra sama dengan alif lam mim. Sama dengan alif lam mim ra. Sama dengan Yasin, sama dengan Taha. Yang sahabat pernah nanya Nabi apa maksudnya. Yang jelas itu kalamullah. Maka kadang-kadang kita dengar tafsirnya, terjemahnya, Allah yang tahu maksudnya. Nabi pun tidak pernah menanya Jibril apa maksud alif lam ra. Jelas ini kalamullah, ini huruf-huruf potongan yang terletak di awal surah. Kitabun anzalna. Kitabun inilah sebuah kitab. Artinya Al-Quran. Kalau di awal Baqarah bilang zalikal kitab. Ini kitabnya. Kalau ini kitabun sebuah kitab. Macam kitab itu tidak jelas. Kenapa dikatakan sebuah kitab? Kalau dalam bahasa Arabnya itu ada rahasia kesastraannya. Kitabnya hebat, kitabnya agung itu artinya. Anzalnahu ilaik, kami turunkan kepadamu. Anzala, kalau kita mengaji bahasa dalam Quran ada anzala, ada nazzala. Itu dibedakan artinya. Anzala, Quran itu turun sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Sekaligus 30 juz komplit lengkap, tersusun dengan kemas. Hebatnya ya. Itu anzala. Kalau nazala, turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun lebih. Hebat ya. Mula-mula turun inna anzalna fi lailatul qadri, diturunkan malam qadar atau lailatul qadar orang kita. Lengkap 30 juz. Kemudian dicicil. Kan hebat. Hebat. Dicicil ikut peristiwa dan kejadian. Ada peristiwa, ada kejadian, dijawab oleh wahyu. Ada kejadian, dijawab oleh wahyu. Begitu manajemen Allah. Begitu Allah mengurus alam ini. Mengurus kitabnya sebagai, kalau di awal Baqarah, hudal linnas. Pedoman hidup. Jadi mesti dipedomani. Di awal Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi hudal linnas. Hudal lil muttaqin di sana ya. Ada dalam ayat lain hudal linnas.
di ayat tentang puasa nanti udan di sini udan linnas ayat 185 ayat tentang syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an udan linnas. Di awal Baqarah udan lil muttaqin. Di sini fungsinya litukhrijan nasa minal dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan umat manusia. An-nas juga ya, an-nas manusia artinya bukan Islam saja. Quran ini bukan untuk orang Islam saja, linnas. Maka banyak orang yang bilang mengkaji tentang sains, tentang ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, embriologi. Sesuai Quran ini dengan astronomi, isi Al-Quran sesuai dengan sains modern. Subhanallah. Subhanallah. Ada seorang ahli di Prancis, profesor, mengkaji tentang Al-Quran, dikajinya mumi Fir'aun. Masuk Islam jatuh. Subhanallah. Subhanallah. Itu kerja nasa minal dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan umat manusia dari suasana yang gelap berlapis-lapis ilan nur menuju nur. Nah, kita masjid An-Nur ya. Jadi nama masjid ini diambil dari Al-Quran sebenarnya. Dan An-Nur juga salah satu nama Allah yang terdapat dalam Al-Asmaul Husna. Quran ini juga nur. Nabi Muhammad juga nur. Litukhrijan nas, untuk mengeluarkan umat manusia minal zulumat. Nah, zulumat ini kalau kita lihat bahasanya jamak plural. Artinya dalam hidup ini banyak jenis kegelapan. Ila nur menuju nur. Nurnya mufrad, tunggal. Nur satu saja. Kalau kegelapan itu banyak. Kegelapan kekufuran, kafir. Kegelapan kesyirikan, syirik. Kegelapan kebendaan, materi, pemikiran, materialistik. Kekufuran, sekularisme. Inilah kekufuran kegelapan yang melanda dunia, yang menguasai opini dunia ini, sekularisme. Orang kita pun walaupun dia dosen di universitas, tapi penggiranya sekular. Walaupun dia dekan, dia rektor, banyak terjangkit penyakit sekularisme. Nauzubillah. Sekarang kegelapan globalisasi pula. Kegelapan era digital. Subhanallah. Maka manusia yang terbenam, hanyut, tenggelam, timbul tenggelam dalam era digital, dia senang berinteraksi dengan media yang digemarinya, membelakangi Al-Quran. Hanyut. Kalau yang hanyut lah ya. Jadi zulumat itu jamak. Termasuk zulumat itu artinya kegelapan yang berlapis-lapis. Kegelapan yang bertindih. Termasuk kegelapan kejahilan. Memang berat ya. Apapun tak tahu. Islam. Masjid dia tak tahu. Azan dia tak tahu. Salat dia tak tahu. Subhanallah. Ila nur, supaya manusia menuju nur, cahaya yang terang benderang. Tapi di sini kuncinya biizni rabbi. Ini kuncinya Pak. Dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, walaupun rumah dikatakan masjid, azan macam tak didengar. Allah tak izin dia. Quran ada di masjid, Quran ada di rumah, tapi tak dipegang. Allah tak izin.
Jadi jangan kata, oh, saya mau ngaji, saya mau ngaji, ikut saya, terserah sama saya. Bukan. Kalau Anda dipilih Allah, Anda ke masjid. Anda dipilih Allah, Anda mengaji. Anda dipilih Allah, Anda mendekati ahli ilmu, belajar, dan belajar. Ini kunci Pak. Biizni Rabbihim. Biiznillah. Dengan izin Allah. Kita katakan taufik Pak. Taufik itu Allah mudahkan yang susah bagi orang. Allah ringankan yang berat. Yang berat jadi ringan, yang susah jadi mudah, yang jauh jadi dekat, yang pahit jadi manis, indah. Biizni Rabbihim. Kalau Allah mengizinkan, ila siratil azizil hamid, tujuannya menuju jalan al-azizil hamid, jalan Allah yang maha gagah lagi maha perkasa, sama dengan di ayat lain siratal mustaqim. Quran ini untuk membimbing manusia menuju siratal mustaqim. Subhanallah, subhanallah. Baru satu ayat Pak ya. Nah, Al-Quran ini diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengeluarkan umat manusia dari suasana yang gelap berlapis-lapis, gelap, ila nur, menuju nur, biizni Rabbihim, dengan izin Allah. Subhanallah. Dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, dengan taufik Allah, itu maka kita wajib meminta ihdina as-siratal mustaqim. Kita wajib meminta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau lah yang kami sembah ya Allah. Engkau lah yang kami ibadahi. Aku ini hamba, saya ini hamba. Engkau itu ma'bud. Engkau Tuhan yang disembah. Wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah kami tertolong. Tolonglah. Kalau Allah tak menolong, subhanallah. Banyak saudara terdekat Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi, ada yang sampai mati tidak bersyahadat. Ada yang di ujung usianya di ujung usia baru bersyahadat, baru mengakui Allah sebagai Tuhan dan Nabi sebagai utusan Allah. Itulah ya, ini kuncinya penting nih Pak. Biizni Rabbihim, dengan izin Allah, dengan pilihan Allah, dengan pertolongan Allah. Subhanallah, subhanallah. Ila siratil azizil hamid, menuju jalan Allah yang maha gagah lagi maha perkasa. Jadi Quran ini mesti bertempat di hati kita. Nah, itu maka kita tadabbur sedikit-sedikit ya. Nanti dibaca lagi. Setiap kita membaca, kita dianjurkan berdoa. Dalam bahasa kita pun tak apa. Kalau dulu masa belajar di Kuba, saya sendiri pernah dulu empat mata dengan ayah Anda, Tuan Naposo, Syekh Abdul Halim, Khatib Tuan Purba, sesudah Syekh Mustafa Husain. Syekh Mustafa Husain pendiri, pembina, nomor 1, nomor 2 pengikutnya, khalifahnya Syekh Abdul Halim Khatib, yang namanya juga cukup harum. Pernah saya tanya doa yang dipilihnya untuk diajar kepada santri untuk terang hati terkait dengan Al-Quran. Apa dia bilang? Allahumma la tusbit fi qalbi aduwi wa da'i waj'alil Qur'ana azima shifai wa dawa'i anal aliyu wa antal mudawi. Inilah kita baca katanya supaya hati kita terang, supaya kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran. Allahumma la tusbit fi qalbi aduwi wa da'i. Allah, jangan engkau biarkan musuh dan penyakit bertempat di hati ya Allah. Dalam hati ini musuh berleluasa ya Allah. Penyakit bertimbun dalam hati ya Allah. Waj'al Qur'ana 'azima shifai wa dawa'i. Jadikanlah Quran yang maha agung ini obat penawar bagiku ya Allah. Anal alilu antal mudawi. Aku ini sakit ya Allah, engkau lah dokternya. Rawatlah ya Allah. Itu diajar oleh Syekh Abdul Halim Khatib rahimahullah. Allahumma la tasbit fi qalbi aduwi wa da'i
واجعل القرآن العظيم شفائي ودوائي أنا العليم وأنت المداوي. Ya Allah, jangan engkau biarkan penyakit dan musuh bertempat di hatiku. Dalam hati itu musuh, dalam hati itu penyakit. Yang susahnya orang pun tidak tahu dia sakit. Itu lagi susahnya. Kalau dia sakit, dia tidak tahu dia sakit. Subhanallah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hatinya bersarang penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Bahaya Pak ya. Bertambah penyakitnya. Ayat dalam awal Baqarah ya. Halaman 2. Halaman 1 alif lam mim, halaman 2. Fi qulubihim marad. Dalam hatinya bersarang penyakit. Fazadahumullahu marada. Penyakitnya bertambah. Kan berat. Walau azabun alim, tersedia punya azab yang pedih, neraka, dimakan yaktubun, lantaran dia berbohong. Kalau dia betul, dia akan menyingkap penyakitnya. Dia akan mencari Allah. Oh, subhanallah. Ada dulu cerita di salah satu kota lah, di salah satu negara. Ada seorang jemaah mau ketemu, mau konsultasi. Ustaz, ya saya mau konsultasi dengan Ustaz, silakan. Di mana? Di masjid fulan, sebelah nama masjidnya, masjid termegah di sana. Kapan? Sesudah asar. Oke. Ditunggulah di masjid. Tidak muncul, ya ditunggu tidak muncul. Pulang ke rumah dia tahu rumah saya di mana. Datang dia ke rumah. Cik, janji macam mana Cik? Ya janjinya di masjid Ustaz. Tapi masjid itu nampak bangunannya, tapi jalan tidak nampak di masjid Ustaz. Kata orang Sumbar, rumah nampak, jalan nggak tentu, lagu dapet suara hilang katanya. Kata orang Minang, bangunan masjid nampak, tapi jalan. Mayoritas manusia tidak nampak jalan ke masjid. Subhanallah. Tidak nampak jalan, terblokir. Padahal sekian meter saja dari rumahnya ke masjid. Kalau tidak di sini, pergilah ke Perikujinan, pergilah ke Ekaloka, Ek-8 kah, Al-Falah kah, Al-Qura wal-Hufaz kah, Nur ala-Nur kah. Subhanallah. Itulah ya. Jadi kita tidak bisa main-main Pak. Aku mau, aku tak mau. Bukan. Aku mesti mau. Allah mesti pilih aku. Saya mau, saya nak, saya tak nak. Cakap Malaysia. Saya mesti nak. Pilihlah aku ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Kasus ini berat ya Allah. Ini sudah di awal Ramadan ya Allah. Besok sudah Ramadan. Dekatkanlah aku ke rumahmu. Ringankanlah tanganku untuk memegang Al-Quran ya Allah. Kalau Quran tidak dipegang bulan Ramadan, itu lain Pak. Lagi ceritanya Pak ya. Itulah dia renungan pagi ini ayat 1 surah Ibrahim. Mudah-mudahan ada kesannya yang jelasnya. Quran ini untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju terang benderang. Rumah yang tak ada Al-Quran dibaca, rumah itu gelap. Hati yang tak ada diisi dengan ayat kalamullah. Dalam hadis, hati itu ibarat rumah yang terbiar, tidak berpenghuni, tahun ke tahun menuju menanti roboh, menanti runtuh. Hati yang kosong daripada Al-Quran ibarat hati yang bobrok, yang mau hancur, mau ambruk, mau runtuh saja. Nauzubillah. Kalau kita ingin tahu, pergilah ke pinggir-pinggir desa di mana rumahnya mau roboh. Kalau dalam internet ada dibuatnya. Ini hadisnya apa tadi? Hati yang kosong dari Al-Quran pada rumah yang roboh. Ada gambarnya di situ. Ini hadisnya, ini gambar. Lengkap di internet. Jazakumullah khairan. Ini hukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.